Ya, jadi sini saya berbicara dari sebagai pengacara Vicky Prasetyo. Barusan ya 2 menit lalu saya telepon sama Vicky. Bahwa penyidik itu datang ke rumahnya. Itu benar. Yang kedua bukan kasih surat panggilan, tapi memberikan surat perkembangan perkara SP2HP kepada Vicky dan menjelaskan kepada Vicky terkait dengan proses naik kepada penyidikan tersebut. Di situ dia dan Vicky sempat diskusi di situ, walaupun tidak dimasukkan dalam BAP. Diskusi ya, dalam BAP itu tidak ada uh, bahasa mereka itu. Vicky menanyakan, apakah saya penerima duit dari si pelapor? Memang tidak ada. Lalu kenapa saya harus naik ke tahap penyidikan? Diskusinya seperti itu. Vicky pun ya siap, kapan saya dipanggil, maksudnya dia klarifikasi. Karena melaporan si pelapor itu memang tidak pada tempatnya. Bagaimana orang tidak pernah menerima uang apapun, tidak pernah ditransfer, tidak dikasih duit, lalu dilaporin? Itu kan memang kalau menurut saya salah sasaran lah. Tapi apapun itu, kita harus percaya kepada penyidik lah. Saya tadi juga ngajak Vicky kalau ada panggilan sebagai datang klarifikasi bahwa kau tidak ada hubungan hukum dengan pelapor, apalagi soal dana, ada transferan, kamu pemakaian dua dana dan sebagainya. Kalau tidak ada, sebaiknya kita datang. Kalau ada panggilan, klarifikasi supaya kasus ini dihentikan, saya dikeluarkan SP3. Yang kedua, bahwa polisi datang bawa surat panggilan itu tidak benar. Tapi dia datang bawa surat perkembangan perkara, menjelaskan kepada Vicky bahwa ini perkara sudah naik ke tahap penyidikan. Lalu Vicky tanya, kok bisa naik? Sedangkan saya sendiri tidak pernah terima uang. Benar, Vicky tidak pernah terima duit. Kata Vicky, penyidik itu menyatakan begitu. Loh, kalau memang tidak menerima duit, bagaimana bisa kasus ini bisa naik ke tahap penyidikan? Itu nanti kita lihat ya. Kalau menurut saya, apapun itu, kita percaya kepada pihak kepolisian. Dan ketika nanti ada panggilan kepada Vicky untuk datang mengklarifikasi, maka saya tegaskan kepada Vicky, sebaiknya datang kalau dipanggil. Supaya secara Vicky kita klarifikasi. Kalau tidak ada hubungan dengan uang yang dilaporkan si pelapor, sebaiknya polisi keluarkan SP3, kasus itu dihentikan. Selanjutnya, pihak Paman juga menyebutkan Vicky sudah beberapa kali dipanggil, bahkan disebutkan sampai 10 kali Bang Agus saat tahap penyelidikan. Apakah benar demikian? Kalau misalnya dipanggil berkali-kali, saya tidak tahu ya. Karena saya kan baru jadi pengacaranya ya. Tapi Vicky orangnya juga kalau saat ini saya dampingi, kalau dipanggil, ya penyidik kalau bisa, bukan hanya kepada Vicky, surat tembusnya ke kita juga, supaya kita minta Vicky itu datang. Itu fungsinya pengacara, memberikan ya istilahnya itu pendampingan hukum, memberikan nasihat hukum kepada klien untuk taat dan tunduk kepada hukum. Apalagi kalau ada panggilan dari penegak hukum, kita harus menghormati itu. Oke, berarti selama Vicky yang tidak hadir, Abang tidak tahu alasannya apa? Kalau Vicky tidak hadir waktu itu kan saya belum dapat kuasa untuk mendampingi Vicky. Tapi saya sampaikan kepada teman-teman bahwa saat ini jadi pengacara Vicky, tentunya setiap ada panggilan polisi saya akan sarankan supaya Vicky hadir untuk menjelaskan itu. Apalagi pelapor itu tidak ada dana yang Vicky dapat atau transfer. Lalu bagaimana bisa dia melaporkan terkait dengan penipuan dan penggelapan kalau dananya saya belum pernah ditransfer atau diberikan kepada Vicky gitu. Dari pihak Papang sendiri juga menyebutkan bahwa ada pemeriksaan karena prosesnya masih membutuhkan saksi dan penguatan unsur pidana. Dari pihak Bang Agus sendiri, dari lawyer Bang Vicky melihat posisi kasus seperti ini sekarang seperti apa? Jadi begini, saya perlu jelaskan bahwa ini kan kasus pidana. Tentunya polisi tidak bertindak gegabah. Segala sesuatunya polisi akan berhubungan dengan alat bukti. Alat bukti itu kan tentunya harus dihadirkan oleh pihak pelapor. Baik itu saksi, bukti transferan, ya kan? Lalu apa saja WA, bukti voice note, mungkin bukti CCTV dan lain sebagainya, itu kan sekarang sudah jadi alat bukti. Jadi untuk membuktikan seorang melakukan tidak pidana atau tidak, tentunya tidak hanya berdasarkan keterangan daripada si pelapor kan, tentu kan harus ada saksi, bukti petunjuk, harus ada juga dokumen surat, mungkin ada transferan bukti bank. Kalau itu tidak ada, ya memang kasus ini layak dihentikan. Dan saya juga mintalah supaya perkara ini harus ditangani profesional. Kalau kami sih siap untuk menghadapi, karena Vicky kan belum diperiksa nih. Kalau diperiksa pasti kita kan juga membawa bukti-bukti yang ada untuk memberikan ya kepada pihak penyidik bahwa kasus ini memang tidak layak untuk ditingkatkan. Sebagai dihentikan saja kalau memang Vicky tidak pernah menerima duit tersebut. Bagaimana orang dilaporkan kalau dia tidak menerima duit? Bagaimana ceritanya? Itu. Oke, berarti nanti Vicky akan memenuhi panggilan penyidik berikutnya ya Bang ya, akan dipanggil. Saya yakin sekali selama saya jadi pengacara Vicky pasti dia akan kooperatif kan. Kita akan datang menjelaskan terkait dengan laporan pelaku. Karena Vicky tadi jelas-jelas kan menyampaikan kan mbaknya juga dengan bahwa dia tidak pernah menerima uang apapun dari para si pelaku. Sehingga ini juga bisa menjadi, kalau sampai tidak terbukti kasus ini, Vicky juga bisa melapor balik yang bersangkutan. Kita persiapkan lah. Makanya jangan semuanya bacot. Ada yang bacot-bacot di media itu.
menurut saya udahlah kita kerja profesional aja. Kalau memang mendampingi klien ya berikan nasihat hukum yang baik kepada klien. Bukan menyerang orang secara baik. Tadi media itu sebut saya setiap orang itu harus menghormati hukum yang berlaku. Karena hukum kita ini ya ada hukum publik, ada hukum individual. Harus ada keseimbangan. Hukum publik itu hukum negara dan keseimbangan hukum individual, hukum pribadi. Ada juga yang namanya perlindungan hukum terhadap pelaku, perlindungan hukum terhadap korban. Karena negara ini menghormati namanya hak asasi manusia. Tapi kewajiban asasi manusia pun harus kita lakukan. Jadi menurut saya equality before law, semua orang bersamaan kedudukan di mata hukum. Saat ini kan Vicky baru dilaporkan, tersangka juga belum, apalagi sidang, apalagi belum ada keputusan tetap dari pengadilan kan. Hukum kalau sudah ingkrah, baru orang dikatakan itu memang pelaku kejahatan, napi kan. Kalau orang masih saat ini masih berproses, itu namanya masih terduga. Dan polisi menaikkan status ke tahap penyidikan, belum tersangka kan. Artinya masih kami klarifikasi nanti. Kalau sampai diklarifikasi ternyata tidak ada hubungannya, memang sewajarnya kami minta supaya kasus ini dihentikan. Tentunya lewat proses juga gelar internal polisi lah tentunya. Oke. Dari pihak Fanfan sendiri juga menyebutkan kalau Vicky kembali tidak hadir nanti di panggilan berikutnya, bisa ada upaya paksa, Bang. Menurut Bang Agus melihat kemungkinan itu bagaimana? Jadi begini loh, kadang-kadang pengacara berlaku polisi. Pengacara itu advokat sesuai undang-undang advokat. Jangan mengintervensi polisi yang mana di situ ada undang-undang kepolisian. Pengacara itu sebaiknya memberikan nasihat hukum baik kepada kliennya, bukan mencampuri urusan penyidik. Kalau penyidik merasa bahwa orang ini harus dilakukan upaya paksa, itu tindakan penyidik, bukan tindakan pengacara, bukan permintaan pengacara. Polisi itu bekerja independen. Maka kalau jadi pengacara jangan banyak bacot, udah bekerja profesional, dampingi klienmu aja. Nggak usah ikut-ikutan statement polisi mau ada upaya paksa kalau dia tidak datang lagi. Nah, apa urusannya? Sekarang Vicky itu kan rakyat Indonesia, dia punya masalah dilaporkan. Ya kalian buktikan dong, karena kami pun akan membuktikan bahwa Vicky tidak bersalah. Penyidik itu independen. Kalau memang dipanggil datang, ya apanya mau diupaya paksa? Kalau tidak datang, kalau ada alasan, dia mungkin sakit, dia keluar negeri, atau dia mungkin ada urusan mendadak. Kan negara ini kan kita masih bisa kasih surat. Yang penting ada pemberitahuan. Ya memang bukan untuk menghalang-halangi atau mangkir dalam panggilan. Kalau saya tidak mungkin Vicky akan mangkir. Kalau dia tidak taat dan tunduk kepada hukum pemeriksaan ataupun dipanggilan polisi, pasti saya minta dia ya supaya saya tidak mau jadi pengacaranya kalau menghambat ya proses atau mangkir, nggak mau saya, karena saya dampingi orang harus orang yang taat pada hukum, bukan orang yang mangkir daripada panggilan penegak hukum. Kemudian Bang, kemarin itu sempat menyebutkan laporan penipuan tahun 2024 ya Bang, yang prosesnya dialihkan dari Polda Metro Bekasi ke Polda Metro Jaya. Abang tahu tidak perkembangan terakhir yang Bang Agus ketahui untuk hal itu? Ya tentunya kan ada beberapa laporan polisi lah. Di Polda itu katanya ada 2 laporan. Lalu di Barreskrim tentang penelantaran. Lalu di Polda Jawa Tengah juga ada laporan polisi. Tapi yang saat ini yang saya tangani adalah laporan polisi yang di Polda Metro terkait dengan korban dugaan penipuan dengan kerugian 500 jutaan itu. Kalau untuk yang lain-lain kan saya kan belum dapat kuasa. Tapi kalau untuk kasus yang penelantaran itu kan dari awal ya saya dapat Vicky kan soal speak up Fang dan klarifikasi kita terkait dengan Fang merasa bahwa Vicky ada menelantarkan dia, sekarang melaporkan Vicky lagi terkait dengan penelantaran anak kan. Ya nanti semuanya kan kita klarifikasi dengan baik lah. Apalagi mereka ini kan suami istri. Mau bagaimanapun sampai hari ini masih suami istri, belum ada perpisahan, belum ada perceraian itu. Untuk laporan lain yang berkaitan dengan pihak Fang nih Bang, apakah saat ini sudah ada pemanggilan atau pemeriksaan terhadap Vicky? Belum ada. Karena baru lapor. Baik. Terakhir ya Bang, setelah muncul pernyataan dari pihak Fang seperti yang tadi saya katakan, apakah tim kuasa hukum Vicky akan mengambil langkah tertentu atau tetap tentunya menunggu kita proses? akan memantau, memonitor. Kalau bekerja profesional, kami akan hormati itu. Karena apapun itu, sebagai pengacara tentunya kan harus menghormati nilai-nilai dasar kemanusiaan, hak asasi orang itu harus dihormati. Dan kita bertindak itu mewakili klien, mendampingi klien, bukan kita klien itu sendiri. Jadi seolah-olah ngomong, apalagi melampaui kewenangan penyidik polisi. Oh, udah datang nanti suruh ditangkap. Sejak kapan itu? Enggak ada. Dia kan bertindak polisi atau sebagai pengacara. Yang kedua, enggak usah terlalu banyak memprovokasi. Kita ini hadir untuk mendampingi klien. Kalau memang klien saya misalnya ternyata mangkir, tidak taat, atau mungkin dengan alasan dia tidak hadir karena alasan yang lain, nah, semua kan masih bisa. Yang penting kan alasannya harus lewat surat resmi. Kalau memang tidak dapat. Tapi saya sarankan, ketika ada panggilan, Vicky pasti datang. Dan kita setelah klarifikasi, ya karena tidak ada hubungan hukum menurut Vicky ya, dengan alat bukti yang dia bawa tentunya kan,
Kita minta untuk dihentikan perkara itu.